Energi sumber daya alam menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting untuk menggerakkan roda ekonomi tidak hanya di sektor industri dan usaha, tetapi juga bagi kehidupan manusia. Meski saat ini pemanfaatan energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara menjadi pilihan paling dominan di hampir seluruh belahan dunia. Sadarkah kita, jika energi fosil yang sehari-hari kita gunakan tersebut, saat ini cadangannya kian menipis? Pada akhir tahun 2022 lalu, Kementerian ESDM mencatat konsumsi energi di tanah air 87,4% diantaranya masih tergantung pada energi fosil. Sementara pemanfaatan energi baru terbarukan hingga akhir tahun 2022 lalu hanya 12,6% dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 15,7%. Penggunaan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara masih menjadi pilihan utama negara-negara di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Namun karena cadangannya yang kian menipis dan sifatnya yang tidak dapat diperbarui dan tidak ramah lingkungan, kini membuat kondisinya kian mengkhawatirkan. Itulah sebabnya mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia mau tidak mau menjadi sebuah keharusan. Lantas, mengapa pemanfaatan energi baru terbarukan hingga saat ini masih rendah? Apa saja kendalanya dan bagaimana DPR RI mengawal kebijakan EBT ini? Selengkapnya di Rumah Parlemen. Memanfaatkan keberadaan energi baru terbarukan memang menjadi ambisi pemerintah dalam rangka menekan zat emisi karbon yang selama ini dihasilkan dari penggunaan energi fosil. Seperti diketahui, zero emission carbon ditargetkan berlangsung pada tahun 2060 mendatang. Sebab itu, penggunaan energi baru terbarukan sudah semestinya dilakukan sejak dini. Namun sayang, pemanfaatan energi baru terbarukan yang digadang-gadang ramah lingkungan ini masih tersendat. Tim Rumah Parlemen menemui sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI yang membidangi persoalan tersebut. Saat ditemui Dadi Ramadan, jurnalis TVR Parlemen, Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI asal fraksi Partai Nasdem, mengurai sejumlah masalah pada pemanfaatan energi fosil selama ini. Mengapa pemanfaatan energi baru terbarukan ini masih rendah dan juga masih sulit diterima oleh masyarakat, Pak? Energi terbarukan tampaknya tertunda sesaat. Tetapi ingat, pemanfaatan energi baru terbarukan itu adalah bukan pilihan, tapi adalah keharusan. Kenapa sudah jadi masalah fosil? Kita bicara minyak misalnya. Minyak hari ini lifting terus turun. Produksi minyak kita sehari di APBN tahun 2022 yang lalu adalah 3.000 barel per hari, tidak tercapai. Di APBN tahun 2023 yang sedang berlangsung hari ini turun menjadi 650.000 barel per hari. Ingat, itu di APBN dan itu tampaknya tidak tercapai. Banyak persoalan di hulu, sektor hulu. Di antaranya adalah bahwa blok-blok minyak kita itu memang sudah kategori tua. Jadi lifting turun, sementara apa? Konsumsi terus naik. Bayangkan, konsumsinya 1,34 juta barrel per hari, lifting dalam negerinya atau produksi minyak dalam negeri hanya 610. Selain penyumbang zat karbon terbesar, dari sisi harga, menurut Sugeng, energi fosil seperti minyak bumi disebut-sebut menelan biaya besar sehingga perlu disubsidi oleh pemerintah. Situasi ini sedikit banyak berpengaruh pada sektor ekonomi karena posisinya yang begitu sentral. Pun begitu, pengelolaan potensi gas alam juga perlu ditopang infrastruktur pendukung lain dengan biaya yang tidak murah. Potensi gas alam kita, proven one atau yang dipastikan ada, kurang lebih 43,4 triliun kubik feet, itu pun dalam kategori rendah dalam cadangan gas. Kita bersyukur ditemukan cadangan-cadangan baru di antaranya misalnya di Andaman, ujung Aceh sana. Total ke depan tampaknya di dunia migas kita, gaslah yang akan punya potensi untuk lebih besar. Gas alam ya, ingat ya, LNG liquefied natural gas, karena kita juga ada namanya LPG liquefied petroleum gas. Itu justru kita impor. Nah, LNG itu kita melimpah sehingga kita ekspor kurang lebih 40%-nya. Tapi pemanfaatan dalam negerinya membutuhkan infrastruktur. Di antaranya apa? Di antaranya ada pipa, di antaranya ada storage dan sebagainya. Nah, inilah membutuhkan infrastruktur, di mana infrastruktur tidak murah. Selain berkomitmen menurunkan emisi zat karbon, di sisi lain, penggunaan energi fosil di negeri ini hingga saat ini memang masih menjadi tulang punggung penggerak sektor industri demi perputaran ekonomi bangsa. Kondisi inilah yang boleh jadi menyebabkan perkembangan energi baru terbarukan seolah jalan di tempat.
Hari ini untung ada batu bara. Kita punya batu bara. Kalau tidak, ini listrik kita akan naik kurang lebih 3 kali atau 4 ya. Komisi 7 selalu mengencourage, selalu mengawal agar kita memanfaatkan energi fosil secara cermat, yakni menekan emisinya, tetapi kita terus juga mengembangkan energi baru terbarukan. Untuk menciptakan ekosistem energi baru terbarukan adalah maka terbitlah harus undang-undang energi baru, energi terbarukan. Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah 8 ini menambahkan, ada beragam energi baru terbarukan yang dimiliki oleh bangsa agar dimanfaatkan dengan baik. Ada tenaga surya, ada panas bumi, ada juga angin, ada juga gelombang laut, ada juga PLTA, pembangkit listrik tenaga. Tapi jangan lupa, kita juga harus masuk ke abad nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Kita punya Siwabesi di Serpong, kita punya Kartini di Jogja, dan beberapa waktu lalu juga di Bandung itu sejak tahun 59 bahkan reaktor-reaktor itu dibangun. Dan kita punya sumber daya manusia yang cukup bagus juga. Kita punya kampus yang menyiapkan teknik nuklir dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa kita sebagai bangsa dalam mencukupi kebutuhan energinya juga sudah harus masuk ke energi nuklir. Sambil menunggu diterbitkannya rancangan undang-undang terkait EBT, transisi energi semestinya sudah dapat dilakukan saat ini. Dan perlahan-lahan melepas ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil yang selama ini menjadi tumpuan. Kita menargetkan 51% tentang masalah energi terbarukan. Tapi persoalannya kan menuju ke sana ini masih tertatih-tatih. Menggali potensi energi baru terbarukan yang dimiliki bangsa ini menjadi sebuah keharusan untuk menjamin pasokan energi ramah lingkungan di masa yang akan datang. Awal Februari lalu, Kementerian ESDM bahkan mencatat jika potensi energi baru dan terbarukan yang dihasilkan dari energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi hingga laut totalnya mencapai 3.686 gigawatt. Potensi itu, jika dikonversi menjadi listrik, tercatat sebesar 3.700 gigawatt. Sementara kapasitas terpasang pembangkit listrik di negeri ini hingga akhir tahun 2022 sebesar 81,2 gigawatt. Dengan potensi sebesar itu, energi baru terbarukan dapat menjadi modal utama dalam melakukan transisi energi. Jika dicermati, penggunaan energi baru terbarukan belakangan ini sudah banyak diterapkan di sejumlah instansi. Salah satunya, instalasi pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang di area Taman DPR RI ini. Pemasangan juga sudah diterapkan di beberapa gedung di lingkungan komplek DPR. Sejauh pengamatan tim rumah parlemen di lokasi, infrastruktur panel surya mengusung konsep green building yang disiapkan untuk menopang 25% kebutuhan energi listrik di gedung DPR. Upaya ini menjadi salah satu komitmen DPR RI dalam menyelamatkan bumi di tengah ancaman perubahan iklim. Meski begitu, upaya menciptakan energi yang ramah lingkungan memang masih menemui berbagai tantangan. Hal itu diungkap oleh Mukhtaruddin, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golkar saat ditemui jurnalis Metro TV Gadis Bianca belum lama ini. Ini sebuah tantangan besar bagi kita semua. Makanya kemarin waktu dengan Dewan Energi Nasional, dengan DEN, saya menyampaikan, saya pengennya ada sebuah blueprint tentang energi nasional ini yang terintegrasi gitu ya, yang gradual jangka panjang gitu. Sehingga tidak terkesan parsial lagi. Meskipun dalam RUU PTL kita 2021-2030, itu sudah kita menargetkan 51% tentang masalah energi terbarukan. Tapi persoalannya kan menuju ke sana ini masih tertatih-tatih. Selain karena biaya pengembangan infrastrukturnya yang terbilang mahal, untuk memuluskan langkah tersebut, Mukhtaruddin mendorong adanya insentif di sektor ini. Insentif memang sudah ada ya, tetapi belum maksimal ya. Orang kalau mau investasi di bidang di Indonesia ini ya, terutama bidang kaitan dengan PLTA, kemudian kaitan dengan surya, kaitan dengan panas bumi, itu kan bukan hanya persoalan insentifnya aja, persoalan sosialnya juga
kompleks sekali gitu. Belum lagi harus menyiapkan lahan, ganti lahan, belum lagi terjadi konflik dengan masyarakat. Jadi persoalan sosial ini juga harus menjadi pertimbangan untuk disempurnakan. Dengan demikian maka investasi bisa bergairah. Politisi asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini mengidentifikasi jika persoalan mendasar belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan adalah belum adanya kebijakan strategis yang mengawal potensi besar ini. Apa sebetulnya yang paling krusial untuk masalah hal ini agar misalnya dipercepat begitu? Karena kita belum punya payung hukum yang kuat tentang energi baru dan terbarukan ini. Maka RWBT ini membuat sebuah keniscayaan harus kita proses percepat ya. Maka kami DPR sekarang sedang pembahasan DIM dengan pemerintah mempercepat ini. Kuncinya di situ. Kita sudah menandatangani Paris Agreement bahwa di 2030 kita harus mengurangi emisi sampai 29%, 2060 kita harus zero net emission. Ini kan kita sudah terikat dengan sebuah perjanjian global. Selain menghadirkan kepastian hukum terkait pengembangan investasi EBT, langkah ini perlu segera diterapkan, mengingat cadangan energi fosil dalam beberapa tahun ke depan diprediksi semakin krisis. Jadi target kita RWBT ini kita selesaikan lah sebelum kami selesai kepada masa jabatan 1 Oktober 2024. Ini target kita ya. Dan makanya kita pacu nih, kita kejar terus untuk pembahasan DIM-nya. Dan sebenarnya tidak banyak yang krusial lagi, yang hanya krusial kan soal power whaling saja. Yang agak krusial yang lain-lain itu bisa mengalir saja saya kira. Tinggal mungkin kita tuntaskanlah sebelum habis kita selesaikan. Makanya RWBT ini kami harap ya bisa cepat selesai ya. Pemerintah dengan DPR juga pemangku kepentingan yang lain tidak tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan RUU ini, pasal demi pasal RUU ini yang sekarang masih kita bahas. Besok juga kita akan rapat lagi tentang pembahasan DIM dengan pemerintah. Kalau ini selesai, kita sudah punya grand design tentang RUU tentang energi baru dan terbarukan ini, sehingga lebih fokus lah. Ada 3.686 gigawatt total potensi energi baru terbarukan di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian dan sumber daya yang ada. Tentu sangat disayangkan bila potensi yang besar ini belum dimanfaatkan dengan baik. Diperlukan kerjasama seluruh elemen pemangku kebijakan untuk memaksimalkan potensi energi baru terbarukan. Tentunya demi menyelamatkan dan memajukan generasi penerus bangsa. Rumah Parlemen akan kembali di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh